Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan membahas materi terkait dengan komponen-komponen pada sistem optimasi. Nah, di sini karena kita program studinya adalah pendidikan teknik elektro ya, nanti kita akan membahasnya mengarah ke sana. Walaupun tidak menutup kemungkinan nanti contoh-contoh bisa lebih umum ya, tidak harus nanti di bidang teknik elektro ANSYH ya. Oke, kita mulai materi kita ya. Yang ini nggak perlu saya sampaikan ya, udah saya sampaikan di awal ya. Nah, kita awali dengan komponen optimasi. Nah, komponen optimasi yang pertama itu apa? Yaitu adalah variabel optimasi. Jadi di dalam optimasi nanti ada namanya variabel optimasi. Apa itu variabel? Variabel ya sesuatu yang akan kita lakukan optimasi. Sesuatu yang nilainya bisa berubah. Itu namanya variabel. Nah, variabel di dalam optimasi nanti ada berbagai macam jenis. Jenis variabel yang dilakukan optimasi yang pertama bisa variabel tunggal. Paham ya ini ya? Jadi cuma satu yang dioptimasi nih. Misalkan kalau di bidang kontrol ya yang kita optimasi hanya satu variabel. Misalkan untuk kontrol proporsional. Berarti berapa nilai KP agar hasil kontrolnya itu optimal. Bisa difahami nih ya, Mas Yardi ya, Mbak Andina, Mas Yuni dan Mas Dadi ya. Ini terkait dengan apa? Variabel tunggal. Atau kita misalkan kita melakukan optimasi berapa temperaturnya agar peralatan ini umurnya panjang. Kalau di instalasi listrik berapa tahanan isolasi agar instalasi listrik ini dapat beroperasi secara aman, andal, dan efisien. Hanya satu variabel ya. Paham ya? Yang kedua adalah variabel ganda atau multiple variabel atau multivariabel. Jadi yang kita lakukan optimasi variabelnya lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Contohnya apa misalkan? Misalkan contohnya ada industri trafo. Industri trafo misalkan memproduksi dua macam. Trafo A dan trafo B. Paham ya ini ya? Nah, bagaimana industri ini ya bisa mengoptimalkan keuntungan berapa jumlah trafo produk A dan trafo B yang harus diproduksi agar keuntungannya maksimal. Nah, nanti di situ mesti ada kendala ya. Oh, kalau produksi trafo A biayanya sekian. Kalau produksi trafo A butuh manpower sekian, butuh modal sekian. Oh, dalam waktu seminggu ya, kemampuannya sekian. Itu nanti ada kendalanya ya. Trafo B juga sama ya. Nah, nanti itu yang dioptimasi dua variabel. Paham ya? Kalau yang tiga variabel berarti trafo A, trafo B, trafo C. Kalau di sistem kontrol yang tiga variabel contohnya PID ya Mas ya. Berapa nilai KP, berapa nilai KI, berapa nilai KD agar kontrolnya itu optimum. Kontrol yang optimum gimana ya? Kalau saya gambarkan kontrol yang optimum itu kan seperti ini nanti. Kontrol yang optimum itu kan nanti ini set pointnya seperti ini ya. Ini SP. Maka dia harus apa? Yang pertama rise time-nya cepat.
Ini mohon maaf ini karena pakainya mouse jadi nggak terlalu ini ya. Jadi touchscreen saya mati, jadi nggak bisa untuk gambar ya. Jadi saya baru pakai mouse ini. Ini amplitudo, ini T. Maka yang namanya sistem kontrol kan harus cepat nih mencapai nilai ini kan. Yang Iya, Pak. pertama berarti indikatornya apa? Rise time-nya cepat, error steady Error state-nya state-nya rendah, ya, rendah-rendah. settling time-nya cepat, ya. Nah, ini yang parameternya itu. Overshoot-nya rendah. Rendah. Maka untuk bisa mencapai itu gimana? Ya kan? Kita harus mencari apa? Koefisien KP, Oke. KI, KD. KI, KD. KD. Nah, ini paham ya yang saya jelaskan ya? Apa? Kalau yang Mas Yardi, Mbak Andina, Mas Yuni mungkin kalau backgroundnya dari kontrol ngerti nih. Mungkin Mas Dadi nggak terbiasa dengan model kontrol seperti ini ya. Ini Iya model Pak, saya kontrol backgroundnya PID ya. Ini orang-orang kontrol ya. Tapi dulu mestinya di awal-awal ngerti ya. Ada mata kuliah teknik SK. kendali digital ya. Ya, dasar sistem Walaupun kendali. orang-orang apa namanya Elektrikal. pembangkit ya, orang listrik ya dapat juga. Tapi mungkin tidak mendalam seperti orang kontrol. Kalau dulu saya ngambilnya semuanya tak ambil Mas ya. Listrik tak ambil, ya, instrumentasi kontrol tak ambil, terus telekomunikasi juga saya ambil, komputer saya ambil. Jadi dulu SKS saya lulus itu melimpah ya. Kalau sekarang kan lulus itu kan cuma 144. Kalau 144 ya ilmunya sederhana. Saya dulu ngambil lah hampir hampir 200-an. Luar biasa, Pak. Ya karena zaman dulu itu kan eh, kuliah yang penting dapat ilmu. Orientasinya begitu kan. Lulusnya lama tidak masalah ya kan, yang penting ilmunya banyak ya. Nah, yang ketiga adalah variabel kontinu, yaitu variabel yang mempunyai nilai diskrit dalam area atau range tertentu. Continuous variabel. Nah, yang berikutnya variabel tertentu ya atau integer variabel. Variabel yang mempunyai nilai bilangan bulat. Jadi ini bilangan bulat. Contohnya berapa jumlah? Ya jumlah itu tidak ada koma. Mau jumlah kok koma toh? Berapa orang? Masuk orang dipotong ya kan? Iya, Pak. 0,5, 2,9 ya. Nggak mau orangnya dipotong. Yang dicari adalah nilai tertentu, variabel. Misalkan kita contoh ya, kita itu melakukan optimasi misalkan. Berapa saya harus ya, kalau di industri ini, berapa saya harus menyimpan komponen untuk spare part ya, supaya nanti optimum. Kalau ada kerusakan, saya nggak harus menunggu spare part datang lama, jadi idle time-nya lama. Demikian sebaliknya, kalau menyimpan terlalu banyak ya duitnya habis. Nggak bisa untuk muter duit, kan duitnya digunakan untuk disimpan, inventory. Inventory di industri itu kan sebenarnya adalah kelemahan. Idealnya itu kita seperti Doraemon. Paham Doraemon ini Mbak Andina? Kenapa sih kita harus meniru Doraemon? Apa ada ya, Pak? Apa ada tante Doraemon ya? Ya Ada tante Doraemon Mas itu ya? kan sebenarnya dia konsep dari just in time ya. Iya, Pak. Jadi dia nggak butuh inventory. Butuh sesuatu ada. Kalau nggak butuh masukkan ke kantong ajaib. Nggak perlu ada. Maka industri-industri masa depan itu Doraemon itu menjadi apa tujuan. Maka sekarang kita banyak mengembangkan konsep-konsep yang produk-produk yang sifatnya seperti Doraemon. Komputer dibuat menjadi lebih kecil ya. Itu konsepnya Doraemon. Cuma orang Indonesia kalau nonton Doraemon lucunya ya. Atau mungkin yang dilihat adalah apa?
Menyenangkannya itu kan kayak orang di surga kan. Mau apa kun fayakun ya kan. Itu kan sebenarnya itu. Itu Iya, sebenarnya Pak. kita salah menafsirkan ilmu Doraemon. Ilmu Doraemon itu sebenarnya ilmu yang penuh filosofi. Itu impian masyarakat Jepang itu di abad 21. Cuma orang Indonesia nonton film Doraemon nggak ngerti filosofinya. Nah, kalau saya juga sama ini. Orang guru-guru kalau ingin mendidik siswanya itu baik ya, tontonlah film Sun Gokong. Itu bagus itu. Cuma orang nonton film Sun Gokong itu yang dicari bukan itu, berkelainya gitu kan. Yang ditonton itu sebenarnya itu bagus ilmu Sun Gokong itu. Sun Gokong itu kan gurunya siapa itu namanya? Biksu Tong. Biksu Tong. Dia punya berapa murid? 4, Pak, per satu kuda ya. Nah, muridnya itu menggambarkan ya, itu karakteristik dari peserta didik kita. Itu kalau kita tonton itu Suaranya nggak filosofinya masuk, Pak. begitu. Halo? Tes 1 2 3 nggak masuk. Ah, udah, Pak, barusan. Nah, itu Biksu Tong itu sebenarnya itu hampir mirip ya. Karakteristik murid-muridnya Biksu Tong itu mirip karakteristik murid-murid kita. Kalau ada orang yang pinter sekali, ya mesti sombong. Digambarkan oleh siapa? Sun Sun, Pak. Gokong. Biasanya orang-orang yang pinter itu nggak apa low profile enggak. Ya dia sulit dikendalikan orang-orang pinter itu. Ya termasuk di Indonesia, maka jadi presiden itu mestinya filosofinya Biksu Tong itu bisa dipakai. Orang-orang pinter biasanya ya senang membodohi yang bodoh, ya kan? Maka gimana cara menjinakkan orang-orang seperti itu? Ikutilah caranya siapa? Biksu Tong. Maka Biksu Tong punya ilmu ya kan menjinakkan Surgokong dengan mantra. Jadi orang yang pinter kita kan sama kan. Orang-orang yang pinter diangkat jadi pejabat ya korupsi. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengendalikan. Ada orang yang seperti si siapa? Patkai. Ya kan? Patkai itu seperti apa senangnya dia? Wanita, Pak. Ya, dia senangnya wanita. Dia gaya kan? Kalau ditanya bisa nggak? Wah langsung dia bilang bisa. Walaupun gagal. Nah itu banyak ya kan? Murid-murid kita yang sifatnya kayak gitu banyak. Itu sebenarnya gambarannya persis. Ada yang sifatnya seperti siapa itu? Temennya Patkai itu. Biksu ya. Apa, Pak? Ya, Sun, Patkai. ya situlah. Itu lawannya kalau kalau dia disuruh loh, diem aja dia itu. Ikut ya. Dia nggak mau dia pokoknya nggak bisa bilangnya. Itu persis murid kita. Itu bagus ya kalau kita nonton. Nah, tapi saya nggak mau bahas itu terlalu jauh ya. Nah, tadi kita bahas variabel. Yang berikutnya kita bahas konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah besaran fisika yang tidak berubah. Yang nanti dimasukkan dalam perhitungan persoalan optimasi atau perhitungan yang lain. Contohnya apa konstanta? Banyak sekali. Ini saya kira sudah sangat familiar ya. Nggak perlu saya jelaskan detailnya. Ada percepatan gravitasi, ada konstansa Boltzmann, ada permeabilitas ruang hampa, ada permitivitas, ada konstanta Ypsilon atau E, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kita lihat nih, ada banyak sekali konstanta-konstanta yang orang-orang teknik elektro yang harus ngerti nih kan. Kalau nggak ngerti repot nanti. Karena kalau nggak ngerti ya kita nanti ya nggak bisa ngitung. Contoh konstanta gravitasi kita nggak ngerti. Nah, ya nanti hasilnya ya mesti ini ya. Konstanta cahaya dalam vakum, konstanta Planck, konstanta apa aja. Banyak sekali konstanta ya. Konstanta magnetik tadi ada permeabilitas ya, ada permitivitas, ada impedansi ruang hampa, ada konstanta Coulomb, banyak sekali.
Bisa difahami ya untuk ini ya, terkait dengan konstanta. Nah, yang ketiga ada namanya parameter. Ini bukan paralayang nih, parameter ya. Apa itu parameter? Parameter itu sebenarnya di tengah-tengahnya konstanta dan variabel. Konstanta bukan, variabel juga bukan, di tengahnya dia. Orang sering salah dengan parameter. Seringkali orang menganggap parameter sama dengan variabel. Tapi ini sebenarnya nggak sama. Kalau kita lihat terjemahan bebasnya, parameter itu besaran yang kita berikan yang tidak berubah. Tapi sebenarnya bisa juga berubah. Maka orang sering salah mendefinisikan tentang parameter. Ya. Nah, contoh misalkan, saya punya persamaan seperti ini. Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Ini contoh. Yang variabel yang mana? Mas Yardi. Yang variabel yang mana kira-kira? Variabelnya Ini kan X apa? X kan. Ini X ini Ya, variabel. Nah, A itu apa? A, B, kok dan C. A, B, dan C itu adalah parameter. parameter. Walaupun dia sebenarnya bisa jadi konstanta nih kan. Bisa. Kalau fungsinya sama, Fx sama dengan X kuadrat plus 2X minus 4. Itu berarti A-nya itu bukan lagi menjadi parameter, tetapi menjadi konstanta. Konstanta. A itu bisa jadi variabel, karena A-nya bisa berubah-ubah kan. Paham enggak Bisa, ini? Pak. Ya. Tapi kalau yang namanya X itu adalah variabel. Memang parameter dan variabel itu kadang-kadang susahnya di situ membedakannya ya. Maka kita harus paham. Contoh lagi, log BX ya, di sini ada log BX ya. Sama dengan log X dibagi log B. Maka mana yang variabel? Yang variabel adalah apa? X. X. Ini variabel. Mana yang parameter adalah B. Sampai di sini bisa dipahami ya, Mas Dadi, Mas Yuni, Ya, Pak. Mbak Andina ya. Ini penting kita ya, memahami mana parameter, mana konstanta, mana variabel ya. Karena nanti kalau nggak ngerti bisa kita ini ya. Nah, yang berikutnya adalah komponen yang namanya adalah variabel optimasi. Itu nanti ada namanya fungsi tujuan. Apa itu fungsi tujuan atau objective function? Yaitu adalah fungsi yang ingin dioptimalkan. Mau diminimumkan atau dimaksimalkan. Nah, fungsi ini mewakili berbagai hal. Misalkan terkait dengan apa? Biaya, ya. Terkait dengan keuntungan, terkait dengan efisiensi, terkait dengan Tuh. waktu, terkait dengan sumber daya manusia. Berapa manpower yang optimal? Paham ya ini ya? Nah, komponen yang kelima yaitu adalah kendala atau constraint. Apa itu kendala atau constraint? Syarat-syarat atau batasan yang harus dipenuhi oleh solusi optimasi. Berapa? Nah, yang namanya kendala bisa berupa persamaan atau pertidaksamaan. Contoh yang berupa persamaan ya. Contoh yang berupa persamaan ya, misalkan Y sama dengan berapa? Itu persamaan ya. Y sama dengan 2X plus 3. Itu berarti yang berupa tidak persamaan misalkan. Misalkan tadi kita mau produksi trafo. Produksi trafo itu yang varian A, komponennya kan misalkan ada 3 ini ya, atau 2 aja lah biar gampang. Komponennya misalkan U sama J.
AU plus BJ kurang dari. Nah, misalkan itu. Waktu mengerjakannya 1 minggu kan berapa jam? Karena 1 hari itu 8 jam. Selama 1 minggu kalau masuk 5 jam berarti 40 jam. Untuk menyelesaikan trafo itu ya harus kurang dari 40 jam dalam 1 minggu. Nah, itu masuk dalam pertidaksamaan. Samaan. Bisa dipahami ya semuanya ya. Bisa kan? Nah, yang keenam itu ada namanya ruang solusi atau solution space. Yaitu semua kemungkinan solusi yang mempunyai kendala yang diberikan. Biasanya nanti di dalam optimasi itu kita mencari ruang solusinya. Contoh misalkan kita mau melamar pekerjaan nih. Kita mau melamar pekerjaan. Ada persyaratannya enggak? Ada, Pak. Kalau nggak ada ya semua orang bisa masuk ya. Iya, Pak. Ya Nggak kan? disaring. Nah, kalau ada persyaratan apa misalkan? Lulusan S1 pendidikan teknik elektro. Berarti yang bisa masuk hanya Yang Lulusan lulusan pendidikan teknik elektro. syarat yang S1. kedua. Yang lulusnya maksimal 2024 sampai 2025. Berarti yang boleh masuk ya cuma itu. 2023 tidak boleh. Nah, di situ kan ada banyak nih. Ada lulusan dari Jogja, ada dari Semarang, Bandung, Jakarta, Malang, Medan, Makassar, Gorontalo, Manado, dan lain sebagainya. Maka kita cari ruang solusinya dulu. Ya, paham ya ini ya? Nah, yang terakhir dari ruang solusi tadi kita cari yang optimal. Yaitu solusi optimal yang memberikan nilai terbaik. Nah, tadi lulusan pendidikan teknik elektro. Ini berarti nanti dari mana nih yang terbaik ini kan? Nah, nanti kita harus memenuhi persyaratan. Paham nih ya? Terkait dengan komponen-komponennya tadi ya. Nah, tadi terkait perbedaan antara variabel dan parameter. Ini supaya kita lebih jelas. Ini saya jelaskan. Jadi yang namanya variabel besaran yang nilainya dapat berubah dalam suatu sistem atau persamaan. Nah, sedangkan parameter biasanya dianggap tetap ya. Walaupun tadi bisa berubah ya. Tetapi perubahannya tidak seperti variabel. Fungsinya apa? Kalau variabel itu menunjukkan hal yang sedang dianalisis. Sedangkan parameter menentukan karakteristik atau kondisi sistem ya. Perubahan nilainya apa? Nilainya dapat berubah. Kalau parameter biar tetap tadi kan, nilai A tadi ya tetap. Misalkan A-nya ditentukan berapa. Nah, posisi dalam model biasanya menjadi input atau output utama. Sedangkan untuk parameter itu untuk pengatur. Nah, ini supaya nggak bingung nih saya jelaskan. Contoh sederhana misalkan ini. Ada penelitian nih ya. Penelitiannya mengatakan apa ini? Pengaruh intensitas cahaya terhadap daya keluaran panel surya. Maka kita harus bisa menentukan mana variabelnya. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat. Variabel bebasnya apa? Intensitas cahaya. Variabel terikatnya adalah apa? Daya listrik. Daya listriknya. Nah, parameternya apa? Nah, parameternya nanti ini kan. Kita kalau mau menentukan ini kan nanti ada parameternya kan. Kita Iya, ngecek Pak. suhu lingkungannya berapa. Paham semuanya ya? Luas panel Nampak. suryanya berapa? Ya kalau luas panel suryanya tinggi ya nanti hasilnya bisa berbeda dengan kalau luas panelnya rendah. Jenis panelnya apa? Panelnya apakah pakai yang monokrom atau yang pakai thin film atau yang pakai poli? Nah, ini masuk dalam kategori apa? Parameter. Meter. Paham ya? Ini kalau dalam persamaan ya nanti contohnya seperti ini nih. Tadi ini persamaan-persamaan ya.
Maka X dan Y itu adalah variabel bebas dan variabel terikat yang nilainya bisa berubah, sedangkan AB pada persamaan ini adalah K, itu adalah masuk dalam nilai yang menentukan bentuk garis. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi objektif. Fungsi objektif tadi udah kita bahas, yaitu ada yang optimasi untuk mode tunggal atau unimodal, ada yang mode jamak. Unimodal itu artinya apa? Nilai yang optimum cuma satu. Ini maksimumnya cuma satu kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Ini paling gampang ya. Paling gampang unimodal. Karena optimumnya cuma satu, nyarinya mudah kan? Yang sulit gimana? Kalau nanti bimodal dan multimodal. Ketemu di sini, apakah ini optimum? Belum tentu. Ya. Mungkin bisa sebelahnya, mungkin bisa sebelahnya lagi. Contoh kasusnya seperti apa? Demam berdarah, ya kan? Demam berdarah ini kalau dokternya nggak pengalaman yang melakukan pemeriksaan, ya sering salah. Tadinya panasnya tinggi, diberi paracetamol, panasnya turun. Dokternya bilang sudah sembuh, silakan pulang. Ternyata setelah pulang muncul pelana kuda, ya karena ada unimodal kan, panasnya lebih tinggi. Nah, ini bahaya. Seperti halnya kalau kita di bidang kontrol, apakah ini udah optimum belum? No. Karena kita kadang-kadang terjebak pada analisisnya yang unimodal. Paham ya ini ya? Pak. Nah, ini maka yang seperti ini agar kita analisis ya, mana yang benar-benar ini ya. Apalagi kalau yang multimodalnya begini, ada minimum, ada maksimum seperti ini, semuanya lebih dari satu. Mumet enggak ini nyarinya? Iya, Pak. Tambah mumet kita. Ya kan? Ya contohnya apa? Pasar modal, harga saham. Harga saham itu kalau kita beli pengennya apa? Yang apa? Murah, Pak. Yang minimum toh? Ya, ini minimum lagi Apakah minimumnya. sekarang ini harga udah minimum belum nih? Ya kan? Hampir, Pak. Kita beli jangan-jangan makin turun ya. Ya, Ya. repot kan? Apakah sekarang ini ya perang Iran Amerika Israel ini harga saham ini udah mencapai nilai maksimum belum? Minimum aja, Pak. Ya kan? Turun. Ya mungkin sebagian turun, sebagian naik, ya kan? Kalau sekarang yang Ya. minyak naik nih harganya kan? Minyak naik, ya. Minyak Minyak naik naik. Kalau drastis. minyak naik, yang lain-lain ikut naik. Komputer naik pasti. Harga HP siap-siap naik. Kemarin aja kan harga HP naik ya. Iya, RAM Memori RAM naik. naik kan. RAM dan hard disk naik, Pak. Ini sebentar lagi Arduino naik nanti. Karena suplainya Iya, sulit ya. produknya demand-nya rendah. Nah, apakah kita nanti mau beli sekarang atau beli nanti? Ini kan gambling. Maka kita harus Iya, bisa mencari titik yang optimum. Ya nanti ada tekniknya ya, nggak usah khawatir ya. Nah, yang berikutnya adalah komponen optimasi fungsi objektif ya. Ada yang fungsi objek itu tak terbatas. Kalau tak terbatas nyari solusinya gampang, Mas, ya. Saya punya duit 10 M. Tolong dioptimalkan ya peralatan yang ada di SMK mana itu Batam. Gampang atau mudah, Mas? Tidak ada batasan, Mas. Yo gampang loh, Mas. ya, gampang, Pak. Gitu? Mau buat beli macam-macam bebas loh, nggak ada batasannya kok. Supaya pendidikan di Batam menjadi lebih baik, maka saya apa? Gurunya saya trainingkan, ya kan? Alatnya saya buat sebagian beli alat,
sebagian lagi nanti untuk sertifikasi, sebagian nggak ada batasan, Mas, bebas. Berapa guru yang mau di-training? Bebas. Berapa alat yang mau dibeli? Bebas. Asalkan semuanya totalnya 10 miliar. 10 miliar. Gampang atau susah? Gampang, Pak. Ya gampang ya kan. Tolong desainkan PLTS anggarannya 10 juta. Itu gampang kok, Mas. 10 juta kan. Mau pakai 100 watt bisa, ya kan? Mau pakai 200 watt bisa, 10 juta masih tahu. Tapi kalau anggarannya 10 juta, mintanya misalkan 1000 watt peak. Nah, baru mikir Mas ya. 10 juta 1000 watt peak. Ini berarti beli solar cell-nya ukurannya berapa ya? Watt peak-nya berapa? Nanti beli inverternya berapa? Beli solar chargernya gimana? Beli baterainya seperti apa? Itu kan? Paham ya ini ya? Pak. Enggak. Nah, yang kedua ya fungsi objektif yang terbatas karena di sini ada constraint, ada kendala, ada batasan penyelesaiannya. Nah, ini membutuhkan apa? Pemikiran. Saya pingin anggarannya 10 juta, pengennya misalkan 1300 watt peak. Beban yang harus ditampung adalah pompa air, setrika, TV, lampu. Wah, ini mikir aja. 10 juta bisa nggak ini? Saya punya anggaran misalkan 100 juta. Saya pengen dibuatkan ya sistem pemantauan temperatur dan tekanan yang ada di proses kimia ya dengan menggunakan IoT dengan tingkat ketelitian sekian. Nah, ini puyeng nih kan? Cukup nggak ini? Apalagi nanti ditambahi kemampuan artificial intelligence bisa mendeteksi gejala dini kerusakan. Nah, ini kita harus ini kan. Ya kalau contoh gampangnya gini kan. Kita dikasih duit 200 juta untuk bangun rumah tipe 5. 60. Kira-kira bisa nggak? Di Batam nggak bisa, Pak. Ini kan tantangan, Mas. Iya. Rumah subsidi itu kan harganya 150 juta itu. Sudah ada tanah, ada bangunan loh, Mas. Ini tantangannya di situ. Bisa nggak ya kan? Kalau dulu di Jakarta itu kan rumah DP-nya 0%. Bisa nggak ini kan? Ini tantangan. Paham ya ini ya? Ini terkait fungsi objektif. Nah, yang berikutnya adalah sistem fungsi optimasi, fungsi objektif yang satu tahap atau single stage. Dan ada juga yang multi tahap atau tahap ganda. Apa itu single stage? Penyelesaian persoalan optimasi dengan menggunakan satu kali proses optimasi. Sekali proses selesai, Mas. Enak tuh, Mas. Sekali proses selesai. Tapi kalau yang multi state itu prosesnya berkali-kali. Seneng mana, Mas ya? Kalau orang sekarang kan pengennya satu klik selesai tuh, Mas. Iya, Pak. Muncullah AI, Mas. Saya foto, loh ada orang lain di situ. Gimana caranya satu klik orang lain itu hilang, Mas? Kalau zaman dulu kan harus diedit tuh. Iya, Pak. Diedit pakai Photoshop ya kan? Iya, Pak. Nah, diedit pakai Photoshop, nanti pertama dipilih dulu, diselect dulu objek yang mau kita hapus. Setelah itu nanti di copy ya, dibuatkan layer. Setelah itu nanti dihapus, nanti bayangannya diganti dengan objek background yang sama. Prosesnya lama. Kalau sekarang gimana, Mas?
tinggal tunjuk orangnya, klik saja langsung del. Apalagi kalau pakai yang ini Mas, yang kameranya sih mana itu yang Pura 80 ya. Pura 80 itu foto ada orang lain tuh. Klik langsung del. Iya. Selesai Mas. Nggak usah pakai yang ini Pak. Single stage ini kan. Optimasi single stage. Lah kalau yang pakai Photoshop tadi ya yang multi stage. Contoh misalkan ya yang di bidang kita misalkan pembangunan atau pembuatan tadi trafo ya. Pembuatan alat berbasis IoT, pembuatan alat kontrol PID, yaitu bisa satu tahap, bisa menggunakan berkali-kali tahap. Ya, ini terkait dengan di. Nah, yang berikutnya fungsi objektif juga dapat dibedakan berdasarkan sasarannya, ya. Yang pertama itu single mission atau satu sasaran. Jadi nanti cuma satu fungsi saja yang kita optimalkan. Kalau multiple mission berarti ada beberapa fungsi. Kalau yang satu misi misalkan apa? Persoalan pembangunan menggunakan fungsi objektif hanya biaya pembangunan saja. Persoalan produksi Smart TV dengan memaksimalkan keuntungan saja. Itu termasuk apa? Single mission. Nah, kadang-kadang kita itu masuk multiple mission. Sasarannya banyak. Contoh kalau kita bangun rumah kan, tidak hanya sekedar biaya, kualitas, estetitas, ya estetika dan lain sebagainya. Semuanya optimal. Jadi persoalannya lebih kompleks. Kalau Smart TV ya misalkan ini ya, biaya produksinya optimal, penjualannya juga optimal, Mas. Percuma kan biaya produksi minimal kalau penjualannya tidak optimal. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, yang berikutnya adalah batasan. Apa batasan itu? Batasan merupakan nilai yang tidak boleh dilanggar dalam proses optimasi. Batasan dapat ditentukan oleh siapa? Bisa oleh perencana, ya. Ini misalkan kalau Mas Yuni mau membuat perencanaan tuh ya, kita bikin batasan. Contohnya misalkan kita mau desain apa ini ya? Desain PMSM, permanen magnet sinkronus motor misalkan. Misalkan kita menentukan jumlah slotnya berapa. Ya, jumlah slotnya berapa? Jumlah lilitannya berapa? Kita tentukan. Diameter koilnya berapa? Nah, ini masuk dalam yang bentuk pertidaksamaan. Ya. Yang berikutnya panjang porosnya berapa? Ini contoh sederhana. Kalau di dalam PID controller, batasannya apa misalkan? Overshoot-nya maksimal berapa persen ya Mas ya? Ya. Kalau overshoot-nya terlalu besar, bahaya. Alat proteksi, emergency shutdown bisa kerja. Hanya karena overshoot. Kalau di listrik arus startingnya berapa kali ya? Mas Dadi ya, paham ya? Kalau kita untuk starting motor ya kita harus pertimbangkan. Arus startingnya tidak boleh melebihi dari sekian kali. Itu contoh sederhana ya. Nah, bentuk batasan bisa dalam bentuk persamaan, bisa dalam bentuk pertidaksamaan, bisa dalam bentuk range ya, kurang dari dan lebih dari. Gitu. Nah, bentuk
batasan yang ini biasanya seperti ini. Misalkan 0 kurang dari sama dengan G1X dikurangi G1 minimum X dibagi dengan G1 max dikurangi G1 minimum max ya. Harus kurang dari 1. Ini contoh ya. Nanti kita lihat contoh realnya ya. Nah, maka batasan tadi kalau kita analisis ya begini. Untuk GI min X lebih besar 0, maka G1X sama dengan ini batasannya ya. Nah, ini memang kalau belajar teknik optimasi banyak matematikanya. Tapi nggak usah khawatir ya matematika ya. Sekarang itu matematika kalau sulit kita tinggal minta bantuan apa? AI ya. AI ya. Ya, Pak. Pokoknya nggak usah khawatir ya. Nah, bagaimana penyelesaian optimasi? Dalam penyelesaian optimasi itu ada beberapa tahap. Yang pertama apa ini Pak Yuni? proses awal proses awal umumnya Ya, jadi naratif kita dan harus kualitatif. memahami dulu ya persoalannya seperti apa. Kadang-kadang yang namanya persoalan itu bersifat naratif dan kualitatif. Tidak dalam bentuk yang tadi langsung berupa model matematika enggak ya. Maka untuk menyelesaikan masalah optimasi kita perlu langkah yang kedua yaitu apa Mbak Andina? Dalam matematika, yaitu merubah bentuk naratif kualitatif menjadi matematik kuantitatif. Ya, jadi kita harus memodelkan, membuat model. Oh, optimasi itu kalau enggak maksimasi ya minimasi. Modelnya dalam bentuk matematika. Kuantitatif. Nah, matematikanya pakainya kuantitatif. Nah, setelah langkah yang kedua, langkah yang ketiga, ini Pak Dadi apa? Pemilihan metode penyelesaian. Mana pemilihan metode perhitungan yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Nah, ini nanti harus disesuaikan, ya kan? Masalahnya itu apa? Apakah single state, apakah multiple stage, apakah satu variabel atau dua variabel, ya? Apakah sederhana atau kompleks? Ibaratnya mau ngirim barang nih kan, barangnya apa? Spidol. Spidol itu mau dikirim, ya? Dari tempat kita mau dikirim ke atau kita ngirim laporan lah ya, jangan spidol. Spidol terlalu sederhana ya. Ngirim laporan nih, kan ada banyak cara kan? Mau naik mobil bisa, mau naik apa? Bus, mau naik kereta, mau naik sepeda motor, mau naik sepeda ontel, mau dititipkan Grab bike, mau dititipkan Gojek, mau dititipkan Grab car atau GoCar atau pakai jasa pos. Nanti kita analisis ya. Paham semuanya ini? Mbak, Nah, yang terakhir itu ya, Mas Yardi. mengaplikasikan hasil penyelesaian dengan penerapan hasil perhitungan yang telah didapatkan pada persoalannya tadi, Pak. Persoalan Ini awal. tahap-tahapnya ya. Udah paham semuanya ya? Jadi cara menyelesaikan masalah di bidang ini. Nah, yang akan saya bahas yaitu terkait dengan pemodelan persoalan ke bentuk matematik. Ini yang harus dipahami nih. Biasanya masalah itu kan dalam bentuk soal cerita ya. Contoh soal cerita misalkan, saya punya tanah luasnya 2 hektar, panjangnya sekian ratus meter, lebarnya sekian meter, tapi bentuknya enggak kotak.
Saya punya rencana tanah itu mau saya kapling-kapling, ya kan? Nah, karena di kapling-kapling kan nggak mungkin semua nanti dijadikan satu langsung kan? Mesti ada Ya. jalan, ya kan? Nah, bagaimana caranya ya mengkotak-kotakkan tadi supaya ya keuntungan saya maksimal? Itu kita perlu teori optimasi kan? Si. Maka nanti saya harus bagi-baginya berapa gitu ya. Itu contoh sederhana ya. Nah, persoalan optimasi awalnya berupa persoalan naratif tadi. Yang kadang-kadang masih bentuknya apa? Imajiner. Dalam awang-awang itu kan. Saya punya kebun kalau saya tanami sawit. Ini kan sekarang lagi musim sawit nih. Iya, Di nyawit, Batam Pak. udah ada sawit belum nih? Ya nggak ada, Pak. Pak, mohon izin Pak ke toilet. Silakan Pak Yuni. Nah, untuk menyelesaikan dapat dilakukan secara langsung dengan insting. Ya, ini bagi orang-orang tertentu pakai insting. Tanpa pertimbangan yang kompleks. Ya, contohnya tadi, ini kan habis dapat duit apa ini? Sebentar lagi kan dapat duit apa ini? 13, Pak. THR. THR toh sebelum gaji 13. Oh iya, 14 ya, Gaji Pak. THR ini mau dibuat untuk apa ini kan? Kalau Mbak Andina langsung beli apa nih? Emas. Lagi mahal, Pak. Hah? Lagi mahal. Iya memang lagi Nggak mahal. optimal. Ini Nggak kalau optimal, Pak. perangnya terus-menerus kan tambah mahal. Hmm. Tapi kalau perangnya tiba-tiba berhenti, emas langsung turun. Ini memang Iya. masih ini kan, nggak usah pakai macam-macam. Ya beli emas. Kalau perempuan biasanya kan begitu ya. Kalau Mas Yardi ya beli iPhone 17 Beli Pro saham, Pak. Max, ya lah. Beli saham, Pak. Beli saham. Beli saham ya, beli saham mikir-mikir saham apa nih yang lagi drop nih ya. Ini kan juga ini apakah drop ini udah bener-bener yang minimum beneran atau yang masih tadi masih bisa turun lagi. Jangan-jangan nanti ada puncak kedua lagi turunnya ya. Nah, dengan insting penyelesaian persoalan itu menjadi lebih cepat. Dampaknya bisa langsung dirasakan. Wes enggak usah pakai mikir ya. Kalau Pak Dadi biasanya langsung kasihkan istri ya Mas ya. Iya Pak, betul Pak. Kalau Mas Dadi kan termasuk isti toh. Kan suami yang baik ya. Kalau dapat rezeki langsung kasih istri. Biar istri yang ini ya, yang mengoptimalisasi ya. Nah, optimalisasinya kan nanti, oh kalau dapat gajian langsung makannya di McD misalkan ya. Buka bersamanya di mana Mas? Di sana Mas? Ricis Pak. Ya, bicis ya kan? Mantap ya kan? Kalau tanggal tua di mana Mas? Wah, Di rumah ketua. Kalau tanggal tua di masjid ya Mas ya. Buka bersama. Bisa, Pak. Aduh. Nah ini ya. Nah penyelesaian dengan insting tidak membutuhkan metode optimasi. Ya, ini biasanya ibu-ibu itu kan nggak pakai optimasi nih kan. Begitu dapat gaji dari suami langsung ya kan. Makannya beda. Ya pakai optimasi. Nggak mikir pokoknya. Kemarin habis hajatan makan enak. Begitu dapatin ini makan enak lagi. Nah ini contoh sederhana ya. Nah, penyelesaian dengan insting umumnya dipakai untuk persoalan yang sifatnya berisiko rendah. Di masalah makan toh. Masalah makan, masalahnya beli baju nggak usah mikir kayak mikir negara toh. Beli baju mikirnya kayak mikir negara itu kan. Tapi kalau untuk yang masalahnya besar, punya resiko tinggi ya pertimbangannya lebih mendalam. Lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Nah, kalau untuk uang kita sendiri mikirnya nggak usah kayak mikir negara. Kecuali Danantara ini ya. Kalau Danantara ini kita mau beli atau mau jual saham ini kan. Nah, itu Iya. mikirnya bener-bener. Karena kalau salah nanti bisa repot nanti. Nah, berikutnya kita bahas terkait dengan metode optimasi. Metode optimasi merupakan metode atau cara penyelesaian persoalan dengan menggunakan metode kuantitatif. Dengan metode optimasi, persoalan dirubah menjadi bentuk matematika secara kuantitatif yang dapat diukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena pendekatannya apa? Rasional dan dapat diterima akurat. Jadi kalau pejabat ini harus keputusannya harus menggunakan metode optimasi. Nah, metode optimasi nanti banyak digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan angka perhitungan dan dapat dilihat perbandingan angka-angka antara yang optimal dengan yang tidak optimal. Bisa difahami ya? Bisa, Pak. Nah, gimana caranya ya? Cara pertama itu adalah merubah persoalan menjadi persamaan matematika. Persamaan tadi sudah kita bahas, ada variabel, ada konstanta, ada parameter, ada fungsi objektif, dan ada kendala. Variabel bisa berupa single atau multiple, tergantung keputusan yang akan kita ambil. Konstanta itu adalah yang tidak berubah, parameter tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, pemodelan optimasi dapat juga dibuat dengan model lain, seperti misalkan menggunakan matriks ya. Tergantung dari kompleksitas masalah. Nah, biasanya nanti yang model matrik ini untuk menyederhanakan bentuk-bentuk persamaan dalam pemodelan. Ya, ini yang lebih kompleks nanti bisa menggunakan matrik. Nah, supaya tidak terlalu banyak di teori, misalkan kita bahas tentang contohnya seperti ini. Contohnya apa ini ya? Sebuah perusahaan ingin menentukan kapasitas optimal pembangkit listrik tenaga surya agar biaya pembangunan minimum. Ini fungsinya tidak ada kendala ya Mas ya. Ini kendalanya tidak ada Mas. Fungsi biaya pembangunan dinyatakan sebagai apa? CP sama dengan 200 plus 40P plus 2P kuadrat. Variabelnya apa di sini? Variabelnya P. kapasitas Ya. P itu LTS. variabel. Ya. 200 itu konstanta. Tidak ada konstantanya di sini karena sudah ada angkanya. Ya. CP itu biaya pembangunan, P itu adalah kapasitas PLTS. Tentukan kapasitas optimal PLTS, yang kedua biaya pembangunan minimum. Kapasitas rumusnya ini ya. Ya maka kita bisa selesaikan. Langkah 1, tentukan fungsi tujuan. Tujuannya apa? CP sama dengan 200 plus 40P plus 2P kuadrat. Tujuannya ya meminimalkan CP. Maka caranya apa? Menurut teori Lagrange ya, maka bisa kita cari dengan mencari turunan pertama. 200 ditambah 40P ditambah 2P kuadrat diturunkan menjadi apa? 40 plus 4P. 4P. Nah, cara yang ketiga adalah turunan pertama diset sama dengan 0. Maka 40 plus 4P sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan berapa? Minus 10. Loh kok P-nya kok minus? Kalau P-nya minus berarti tadi nggak usah produksi, ya kan? Iya, Pak. Langkah 4 ya, uji turunan kedua ya. Ini menurut teori Lagrange nanti cara menguji D2C dibagi DB kuadrat ya sama dengan 4 ini ya. Ini kalau diturunkan menjadi 4. Apakah turunan keduanya lebih besar dari 0 ya?
maka titik tersebut adalah berarti minimum kalau dia di sini lebih besar dari 0. Sampai di sini bisa difahami? Nah, berapa tadi kapasitas optimalnya? Kapasitas optimalnya sama dengan minus 10 megawatt. Loh, kok minus? Ya kalau minus berarti ya biayanya 0 ya. Berarti kita nggak usah bangun PLTS gitu ya. Sampai di sini bisa difahami ya. Ini Coba. kalau kita ya untuk melakukan ini ya. Nah, yang berikutnya kita menghitung biaya minimumnya berapa. Ya, biaya minimumnya kita hitung tadi. C, P sama dengan 200 ditambah 40P ditambah 2P kuadrat. Maka dimasukkan persamaan. Maka C minimumnya ya 0 tadi ya. Maka di sini biaya minimumnya ya 0 rupiah. Dengan daya minus 10 megawatt. Kadang-kadang di dalam sebuah teori optimasi kalau tidak ada kendalanya ya ini ya minimumnya ini. Berarti kalau kita membuat ya mesti bukan yang minimum ya. Biayanya menjadi tidak minimum ya kan karena di sini nggak ada kendala Iya. ya. Nah, catatan penting ya. Secara matematis ini benar, tetapi secara fisik kapasitas tidak mungkin negatif. Ini menunjukkan apa? Fungsi biaya belum realistis sepenuhnya. Tapi penyelesaian metode optimasi tanpa kendala sudah benar. Jadi artinya apa kalau fungsi kendalanya seperti itu? Kalau kita tetap membuat PLTS itu bukan biaya yang minimum. Minimum. Ya, kadang-kadang memang kita nggak bisa memakai biaya minimum. Kalau fungsi tujuannya tadi. Paham ya ini ya? Kalau fungsinya tujuannya tadi ya kita ya nggak usah pakai yang minimum. Ya kalau kita minimum ya kita nggak jadi bikin PLTS. Kadang-kadang memang pilihan kita begitu ya. Pilihan kita tidak harus yang terbaik. Karena kalau pilihan yang terbaik ya nggak mungkin toh. Contohnya Mas Yardi pengen ya kan calon istri yang ya macam-macam tadi. Calon istri yang ya cantik jelita, yang kaya raya, yang anaknya sultan ya, yang warisannya melimpah, punya kapal pesiar ya. Nah, nah, mungkin kalau dicari nilai yang memenuhi persyaratan ada ya kan? Masalahnya tadi, masalahnya yang seperti itu mau nggak dengan kita gitu ya? Itu dia, Pak. Sama, Mbak Andina juga sama kriteria mencari calon suami kan. Ini kan. Maka kalau di dalam istilah agama itu ada ya mencari calon itu harus yang sekufu. Ya. Sekufu itu ya selevel ya. Kalau Coba. jomplang kan tidak enak ini kadang. Budaya makan aja udah beda kan. Kita makan itu nggak bisa enjoy karena gimana? Makan kita disorot kan. Coba saja nanti kita masuk ke lingkungan yang berbeda. Ini nggak nyaman sama sekali. Dulu pengalaman saya di Jerman ya nggak nyaman ya. Karena beda budaya, beda kebiasaan ya. Ini akhirnya ya kita agak susah. Nah kalau kita ada nggak orang yang menikah beda ini? Ya bisa. Tapi ya biasanya nanti harus kita banyak toleransinya sangat tinggi. Kalau orang Jawa itu ya ususnya rada dawa. Karena kita beda budaya. Yang di tempat kita dianggap tabu, di sana tidak. Sebaliknya di sana tidak tabu, di sini tabu. Maka orang itu kalau kita di lingkungan baru mesti mengalami yang namanya culture shock ya. Mesti ada culture shock. Saya dulu pertama kali keluar ya culture shock. Ya kan? Culture shocknya banyak ya. Sama kalau kita pindah ya, maka kita ya kita harus cepat adaptasi ya.
Nah, misal di sini kalau fungsinya biaya itu menjadi CP sama dengan 500 dikurangi 80P plus 4P kuadrat. Maka di sini turunan pertama menjadi DC per DP sama dengan minus 80 plus 8P. Setting turunan pertama sama dengan 0, maka P sama dengan berapa? 10 megawatt. Baru di 10 sini megawatt. kita menemukan solusi yang real. Paham ya? Paham, Pak. Kalau fungsi tujuannya tadi, ya kita nggak akan menemukan hasil Fungsi yang yang real. real, ya kan? Nah, kalau fungsinya seperti ini, nanti kita menemukan 10 megawatt. Kalau 10 megawatt, biayanya berapa? Muncul di sini 100 juta. Bisa difahami? Bisa, Pak. Contoh lain ya. Nah, contoh lain ya yaitu sebuah sistem tenaga listrik memiliki 2 generator yang beroperasi secara paralel untuk melayani total beban sebesar 100 megawatt. Nah, fungsi biaya masing-masing generator adalah ini. C1 P1 sama dengan 10P1 plus P1 kuadrat. C2 sama dengan 20P2 plus 0,5P2 kuadrat. Apa itu C1, C2? Yaitu biaya pembangkitan. P1, P2 adalah daya generator 1 dan 2. Nah, constraint kendalanya adalah P1 ditambah P2 harus sama dengan 100 karena bebannya 100. Paham ya ini ya? Ya, Dari soal cerita nanti kita rubah menjadi model matematika. jika Nah, pertanyaannya yang menjadi masalah, berapa daya optimal masing-masing generator dan biaya total minimum kalau kita menggunakan teknik optimasi Lagrange. Nah, langkah pertama kita membuat fungsi Lagrange-nya dulu. Tadi fungsi Lagrange-nya C sama dengan C1 plus C2 ya. Karena tadi ini gabungan kan. Ya. C1 tadi kita masukkan persamaannya kan ini C1. C2 kita masukkan persamaan ya. Maka di sini kita masukkan C1-nya ini, C2-nya ini. Constraint-nya kita masukkan. Constraint-nya kan P1 ditambah P2 sama dengan 100. Maka kita pindah 100-nya digeser ke sebelah kiri. P1 ditambah P2 minus 100 sama dengan 0. Nah, fungsi Lagrange-nya nanti kita masukkan di sini ya. Fungsi Lagrange sama dengan ini ya. 10P1 ditambah P1 kuadrat ditambah 20P2 ditambah 0,2 pegat ditambah ini ya. Nah, maka kita nanti cari turunan pertama. Sehingga nanti kita bisa mencari nilai apa? Lambda. Lambdanya ketemu sekian. Ya. Nah, dari sini nanti kita cari turunan kedua. Turunan keduanya ketemu nilainya sekian. Nah, turunan terhadap lambdanya nanti kita masukkan ke sini. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai lambdanya. Ya. Nah, dari sini nanti kita bisa dapatkan dari persamaan ini ya. P1-nya sama dengan berapa, P2-nya sama dengan berapa. Paham ya ini ya? Ini adalah P1 harus menghasilkan 367, P2 harus menghasilkan 63,3. Sampai di sini bisa dipahami? Coba. Nah, sehingga daya optimalnya nanti kita bisa hitung ya.
Daya optimalnya bisa kita hitung, biaya optimalnya juga kita bisa hitung. Ya tinggal kita nanti masukkan ke dalam persamaan tadi ya. Maka kita hitung berapa nanti biaya optimumnya ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ini adalah contoh optimasi dengan menggunakan teori Lagrange atau metode Lagrange. Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ada ya. Oke. Saya kira cukup ini dulu ya. Baik, Pak. Nanti kita coba pakai metode lain ya. Supaya nanti kita bisa lebih banyak ya. Itu contoh apa namanya teknik optimasi ya dengan metode Lagrange. Ini termasuk metode yang cukup populer ya. Walaupun metode Lagrange itu masuk metode yang sederhana. Jadi memang kalau hanya 2 generator ya kita nggak usah pakai yang artificial intelligence ya. Tapi kalau pakai AI lebih cepat ya, nggak usah ngitung-ngitung tadi. Kita tinggal masukkan kita berapa. Ya, saya kira itu. Nah, untuk apa namanya tugas kuliah nanti akan saya share insya Allah minggu depan ya. Minggu depan saya share. Semoga nanti tugasnya tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu sederhana ya. Baik, Pak. Kalau keberatan nanti tinggal sampaikan aja keberatannya apa ya. Yang penting kita cari solusi ya. Saya Ya, Pak. ambil berapa mata kuliah ini? 18, Pak. 18, oh banyak. Iya, banyak, Pak. Tuh, ini kalau satu mata kuliah ada project berarti ada berapa project nanti? Ada 9, Pak. Ada 9. Oke lah ya, oke. Projectnya nanti kita sesuaikan ya. Ya, baik, Pak. Oke, terima kasih Pak. atas perhatiannya ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama.